البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, al-haditsus samin was-sab'un ba'da sittimi'ah, 678. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah saya wasiat." Qala taghdab. Lalu Rasulullah menjawab, "Jangan engkau marah." Faraddada miraran. Lalu dia mengulang-ulang permintaannya untuk diberi wasiat. Faqal la taghdab. Yaitu Rasulullah tetap menjawab, "La taghdab, jangan engkau marah." Rawahul Bukhari. Baik, hadis ini ada juga dalam Arba'in Nawawiyah, menunjukkan pentingnya masalah ini. Baik. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita ada seseorang yang minta wasiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya karena memang posisinya tidak diperlukan untuk disebut, karena boleh jadi itu akan menjadi aib, orang jadi menghina sahabat ini. Oh, ternyata dia pemarah, atau ternyata apa, malah buruk sangka. Maka tatkala nama tersebut tidak diperlukan untuk disebutkan, maka tidak diperlukan, dan ini tidak masalah. Dan ini menunjukkan semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menutup aib orang lain yang layak ditutup. Sahabat aibnya tak layak dibicarakan. Berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ini menunjukkan pentingnya kita minta wasiat kepada orang-orang terpercaya, kepada ahli ilmu. Sekarang kita tidak memiliki, sekarang kita tidak jumpa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah kita memiliki warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu para ulama. Jangan disia-siakan kehadiran mereka selagi mereka masih ada. Kita minta wasiat. Wasiat, al-wasiyah maknanya adalah al-amrul muakkad, perintah yang ditekankan. Makanya sahabat ini bukan semata-mata minta suatu perintah untuk dijalankan, tapi minta wasiat, yaitu perintah yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan. Baik, ternyata Rasulullah SAW memberikan wasiat berupa jangan engkau marah. Berarti ini bukan semata-mata larangan biasa, tapi ini larangan yang betul-betul sangat wajib untuk dipegang teguh oleh sahabat tersebut, dan kita mengambil pelajaran dari itu. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim. Hadis Rasulullah, di antaranya keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lain, beliau diberi jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi mengandungi makna yang banyak, mengandungi yaitu kandungan yang sangat mendalam. Lafadznya pendek, jangan engkau marah, tetapi telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya di dalamnya terkandung makna yang sangat mendalam, yaitu tatkala amarah ini seringkali munculnya adalah dari syaitan, dan orang kalau sudah membuka pintu syaitan, boleh jadi dia akan dikuasai oleh syaitan tadi. Kalau dia dikuasai, dia akan merusak berbagai perkara, akan rusak hubungannya dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapa saja, karena sedang marah. Yang boleh jadi, dan juga merusak mungkin apa barang-barang. Boleh jadi setelah dia kemarahannya itu reda, setannya sudah pergi misalkan, dia akan menyesal. Kenapa saya sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang kotor kepada anak istri, mengucapkan kata-kata kasar kepada tetangga, saya sudah terlanjur merusak bumbung rumah, nanti membaikinya susah lagi, keluar duit, dia menyesal. Maka sejak awal kuncinya yang dipegang, yaitu jangan membuka pintu syaitan, berupa apa? Jangan engkau marah. Makanya hadis ini memiliki kandungan yang sangat dalam. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah, Rasulullah SAW selalu mewasiatkan perkara yang manfaatnya lebih besar, kemaslahatannya lebih besar.
Kenapa demikian? Kita lihat Rasulullah dalam beberapa hadis juga terkadang beliau marah. Bahkan Imam Al-Bukhari, kalau umur kita panjang insya Allah sampai ke situ, di dalam Kitabul Ilm beliau membuat bab Al-Futya Indal Ghadab, berfatwa ketika marah. Rasulullah terkadang marah. Tetapi Tetapi kenapa dalam hadis Abi Hurairah ini Rasulullah melarang untuk marah? Ini menunjukkan bahwasanya memang terkadang kemarahan itu bermanfaat ketika ada pada posisinya. Marah kepada orang yang sedang menentang hukum Allah. Ini bagus, ini menunjukkan kecemburuan, menunjukkan kita cinta dan bencinya karena Allah. Tetapi secara umum kemarahan ini wajib untuk ditahan. Karena Madaratnya lebih besar. Kemudian dari sisi yang lain telah dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri Al-Allamah, yaitu di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi. Hadis ini memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, la taghdab, yaitu maknanya adalah la tu'ati asbabal ghadab. Jangan engkau memasuki sebab-sebab kemarahan. Karena orang kalau sudah marah, bagaimana akan menahan? Mungkin akan susah sekali itu. Tetapi agar kita tidak susah payah menahan kemarahan, berarti jangan mendatangi sebab-sebabnya. Kalau engkau tahu engkau tidak akan tahan untuk mendengar suatu cacian, maka jangan engkau dengarkan cacian itu. Jangan mendekat kepada orang yang suka mencaci, khawatirnya nanti Anda tidak tahan. Demikian pula misalkan terkait dengan misalkan, yaitu makan dengan orang-orang tertentu. Mungkin kita tidak tahan melihat orang yang makannya banyak. Daripada nanti kita marah-marah, sebaiknya kalau jamuan, kalau ada jemputan makan, kita duduk dengan orang-orang yang makannya sederhana, tidak duduk dengan orang yang makannya banyak. Biar yang makannya banyak duduk dengan teman yang lain, agar kita nanti tidak terpancing emosional atau apa. Intinya sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan kita jauhi. Ya, ini hikmah yang bagus. Walaupun hadisnya mengatakan jangan marah, tetapi masuk di dalamnya juga jangan engkau mendatangi sebab-sebab yang akan menimbulkan kemarahan. Karena kalau sudah marah, kata Al-Mubarakfuri, kalau sudah terlanjur marah, menahannya akan sangat susah. Nanti malah boleh jadi sakit kepala sendiri. Jadi jauhi sebab-sebabnya, itu lebih baik. Baik. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada seseorang itu sesuai dengan keadaan orang itu. Karena dalam hadis yang lain perintah itu jadi lain. Tapi kenapa dalam hadis ini perintahnya adalah engkau jangan marah? Boleh jadi Rasulullah melihat untuk orang yang ini dia diuji oleh Allah tentang masalah kemarahan. Makanya Rasulullah SAW menasihatinya sesuai keadaan dia, yang paling bermanfaat bagi dia. Walaupun mungkin ini menyakitkan hati, tapi kita sudah dimintai wasiat, kita berikan wasiat lillahi ta'ala. Jangan engkau marah. Dan ini menunjukkan pentingnya seseorang yang ditanya itu melihat keadaan si penanya, lalu memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan situasi orang yang bertanya itu. Lafaz berikutnya faraddada mirara. Lalu sahabat tersebut mengulang-ulang, berulang kali. Raddada yaitu raddada soal, mengulang-ulang pertanyaan. Miraran ini taukid, berulang-ulang, berarti menunjukkan bukan hanya tanya sekali, dua kali, tiga kali, dohirnya berulang-ulang. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yaitu boleh jadi dia minta wasiat lagi, bukan untuk menolak wasiat yang pertama, tapi minta tambahan lagi. Wahai Rasulullah, apa wasiat kedua? Seakan-akan bilang gitu. Tahu-tahu wasiat kedua juga sama, jangan engkau marah. Sahabat ini tak marah, dan sahabat ini tak menolak, tapi minta yang berikutnya. Yang ketiga apa wahai Rasulullah? Ternyata sama juga, yaitu jangan engkau marah. Boleh jadi dia mengulang lagi. Mungkin level yang keempat ada wasiat yang kedua, wasiat yang jenisnya lain. Tahu-tahu Rasulullah mengulang lagi. La taghdab. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pentingnya masalah menahan amarah. Makanya sampai Allah Ta'ala memuji para sahabat yang mereka menjalankan ini. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sampai masuk dalam Al-Qur'an pujian kepada sahabat yang menjalankan ini.
Mereka adalah orang-orang yang menahan kemarahan. Mereka adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini adalah bagian dari kebajikan. Baik, ini menunjukkan pentingnya masalah menahan amarah. Sampai Rasulullah mengulang-ulang wasiat itu dan mencukupkan dengan wasiat itu. Baik, padahal kata Al-Hafidz, sahabat ini minta yang lain apa? Mungkin yang lebih bermanfaat atau lebih umum. Ternyata Rasulullah mengulang-ulang menunjukkan untuk Anda wasiat saya secara mendasar adalah jangan marah. Wasiat yang lebih bermanfaat ini juga sama, yaitu jangan marah. Wasiat umum untuk Anda juga jangan marah, karena ini mencakup kemaslahatan seluruh urusan Anda. Seakan-akan takdir kalimatnya seperti itu. Dan tidak lebih dari itu. Nasihat Rasul hanya itu untuk sahabat tersebut. Bukan berarti sepanjang umurnya hanya ini saja yang dia laksanakan. Jelas apa? Dia akan belajar kepada Rasulullah, mendengar juga nasihat-nasihat yang lain, petuah yang lain. Tapi untuk petuah khusus, inilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Intinya apa berarti? Intinya seperti bab yang dibuat oleh Imam Bukhari terhadap hadis ini. Al-hadaru minal ghadab, mewaspadai kemarahan. Karena kalau kita sudah marah mungkin efeknya akan sangat buruk, barang-barang akan rusak atau hubungan akan putus dan seterusnya. Maka tajuk Imam Bukhari sangat singkat dan padat. Al-hadaru minal ghadab, mewaspadai kemarahan. Ilahuna wallahu a'lam.